Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat renungan kita pada malam ini, tertulis dalam Yakobus 5, ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang penuh iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan mengangkat dia, dan jika ia telah berbuat dosa, ia akan diampuni. Saudaraku, kisah dalam Alkitab mengisahkan banyak momen di mana orang-orang datang kepada Yesus untuk mencari kesembuhan. Mereka yang buta, lumpuh, sakit parah, atau terjebak dalam belenggu roh jahat, datang kepadanya dengan harapan yang besar. Namun, lebih dari sekadar penyembuhan fisik, Yesus memberikan mereka kesembuhan yang lebih dalam dan abadi. Hari ini, kita juga dapat mengalami kesembuhan yang sejati melalui Yesus Kristus. Saudaraku, dalam cerita di Markus 5, ayat 25-34, tentang seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun, kita melihat betapa pentingnya menyentuh juru selamat untuk mengalami kesembuhan yang sejati. Perempuan itu telah mencoba berbagai pengobatan dan menghabiskan segalanya tanpa mendapatkan perbaikan. Namun, saat dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki kepercayaan yang kuat bahwa jika dia hanya menyentuh jubahnya, dia akan sembuh. Dalam kerumunan yang padat, perempuan itu merangkak ke belakang Yesus, dan dengan hati-hati menyentuh jubahnya. Pada saat itu, Yesus merasakan kuasa keluar darinya dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Perempuan itu dengan takut dan gemetar mengaku, dan Yesus berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan selamat dan bebas dari penyakitmu." Saudaraku, bayangkan seorang perempuan yang menderita penyakit kronis, yang telah menjalani berbagai pengobatan tanpa hasil. Kekuatan hidupnya mulai terkuras, dan harapan semakin tipis. Namun, dia mendengar tentang kuasa penyembuhan yang dimiliki Yesus Kristus. Dalam keputusasaannya, dia memutuskan untuk mencarinya. Ketika dia tiba di kerumunan orang yang berkumpul di sekitar Yesus, dia merasa cemas, dan tidak berani mendekatinya. Tetapi, dia membangun kepercayaan yang tumbuh kuat dalam hatinya, bahwa jika dia hanya bisa menyentuh jubahnya, kesembuhan akan datang. Dengan rasa rendah hati dan iman yang penuh harapan, perempuan itu merangkak maju, melewati kerumunan orang, dan menjangkau jubah Yesus. Saat ujung jarinya menyentuh kainnya, dia merasakan kuasa yang mengalir melalui tubuhnya. Dan pada saat itu, dia merasakan pemulihan yang luar biasa. Saudaraku, Yesus merasakan sentuhan itu dan dengan lembut bertanya, "Siapa yang telah menyentuhnya?" Perempuan itu, dengan hati yang berdebar kencang, mengakui perbuatannya. Dan di hadapan kerumunan, Yesus memberikan pengakuan yang indah, bahwa imannya telah menyembuhkan dia secara menyeluruh. Saudaraku, ilustrasi ini mengajarkan kita, bahwa untuk mengalami kesembuhan yang sejati, kita perlu mendekati Yesus dengan iman dan keyakinan yang kuat. Seperti perempuan itu, kita harus mengatasi rasa takut dan keraguan yang mungkin menghalangi kita.
Ketika kita bersedia menyentuh juru selamat dengan iman kita, Dia akan merespon dan memberikan kesembuhan yang tak terhingga. Kesembuhan yang sejati tidak hanya berarti pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan hati, pikiran, dan rohani kita. Saat kita menyentuh Yesus dengan iman, Dia menyentuh kita dengan kasih dan kuasa-Nya yang tak terbatas. Dia memulihkan hubungan yang terputus, memulihkan hati yang hancur, dan memberikan harapan yang baru. Marilah kita belajar dari perempuan itu, untuk menyentuh juru selamat dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, dan menyerahkan segala penyakit dan penderitaan kita kepadanya. Dalam sentuhannya, kita akan menemukan kesembuhan yang sejati dan kehidupan yang penuh makna. Saudaraku, dalam mengakhiri, mari kita ingat bahwa kesembuhan yang sejati dapat kita temukan hanya melalui Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita secara fisik, emosional, dan spiritual. Melalui iman yang teguh, kita dapat menyentuhnya dan mengalami pemulihan yang luar biasa. Situasi penyakit, kelemahan, atau penderitaan mungkin mengepung kita, tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Yesus adalah sumber kehidupan dan kesembuhan yang tak tergoyahkan. Dia ingin melihat kita pulih dan hidup dengan penuh tujuan. Marilah kita mempercayainya sepenuhnya, mengulurkan tangan kita, dan menyentuhnya dengan iman. Saudaraku yang terkasih, jika Anda sedang merindukan kesembuhan, tidak peduli seberapa besar atau rumitnya situasi Anda, tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu menyembuhkan yang hancur, mengangkat yang terjatuh, dan menghidupkan kembali yang mati. Percayalah, bahwa Dia memiliki rencana yang indah untuk hidup Anda, dan dalamnya, Anda akan menemukan kesembuhan yang sejati. Saudaraku, jangan biarkan keputusasaan, keraguan, atau rasa takut menghentikan Anda. Ajukan diri Anda sepenuhnya kepadanya, dan saksikanlah kuasa-Nya yang luar biasa merespon panggilan Anda. Teruslah berdoa, bersekutu dengannya, dan ikuti Dia dalam setiap langkah hidup Anda. Imanmu akan membuka jalan bagi kesembuhan yang melampaui segala ekspektasi. Ingatlah, kesembuhan yang sejati bukanlah sekadar pemulihan fisik semata, tetapi juga pertumbuhan spiritual, pemulihan hubungan, dan hidup yang diperbaharui dalam Kristus. Marilah kita hidup sebagai saksi-saksi dari kesembuhannya, berbagi kabar baik dengan orang lain, dan mempersembahkan segala kemuliaan baginya. Dalam perjalanan kita menuju kesembuhan yang sejati, ingatlah bahwa Tuhan adalah Sang Penyembuh yang setia dan penuh kasih. Saudaraku, Dia menunggu kita untuk datang kepadanya, menyentuhnya dengan iman, dan menerima kesembuhannya yang tak terhingga. Terimalah kasih-Nya yang melimpah, dan hiduplah dalam sukacita, kesejahteraan, dan kemenangan-Nya. Kiranya, Tuhan memberkati Anda, dalam perjalanan menuju kesembuhan yang sejati. Percayalah, bahwa Dia adalah Sang Penyembuh yang setia, dan Dia akan mengarahkan Anda ke hidup yang melimpah dalam Kristus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan,
di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.